saya dapat job-job yang kelihatannya nggak enak mas, ya enak sebetulnya, wah duit kuake, tapi ini nggak berkah mas, nggak menghasilkan. Waktu ibu usaha gini, yuk tenang mas, wah perjuangan mas, gila mas. Gitu. Sekarang malah jadi pengusaha persewaan dapur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Suara Merdeka? Semangat pagi, nah, semangat pagi Pak Pulung karena biar semangat gitu kan. Nah, Jumat berkah nih Mas. Jumat berkah. Ya. Pagi ini kita kehadiran tamu luar biasa di acara Coffee Morning Suara Merdeka Network. Kita akan kupas tuntas sekilas bisnis kuliner. Nah, kalau kamu gitu kan lagi ngerintis usaha kuliner atau sedang berpikir untuk membuka usaha kuliner, kita harus belajar dengan video yang satu ini. Nah, yang satu ini siapa Pak Pulung? Mas Lili Agus Gunarto. Gunarto. Nah, luar biasa. Lebih beken dengan sebutan Mas Lili. Iya, Lili, ya siap, gitu, Lili siap, aja. betul sekali. Tadi ini baru sekilas ngobrolannya Pak Pulung, tapi 53 tahun itu kalau 57 tahun. Jadi 57 tahun berkecimpung di dalam usaha kuliner ya Pak. Ya, jadi itu termasuk food and beverage company ya. Sudah 57 tahun, luar biasa sekali. Ini seharusnya mendapat penghargaan Pak Pulung karena lifetime achievement ya, hampir 50 tahun lebih itu ini harus. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya pernikahan itu kan 50 kan gold, Pak. Iya. Nah, ini Di udah atas lebih. gold ini. Istimewa ini. Monggo Pak Pulung. Mas Li, matur nuwun ini bisa hadir di podcast kami. Mungkin bisa menceritakan Mas suka duka merintis 57 tahun usaha yang tentunya tidak mudah ini Mas. Monggo Mas Li. Aku bisa nangis mas. Aku ngeritake kilas baliknya itu. Ya, Mas Li. Itu penuh perjuangan. Jadi 67 itu memang masa sulitnya keluarga saya. Tahun 67. Tahun 60. Masa sulitnya dari puncak terus kita turun ya, usaha bapak saya usahanya juga percetakan. Betulnya darinya tapi veteran TNI juga kan. Dari tahun 50 mengundurkan diri. Jadi mengundurkan diri, buka usaha itu. Nah, tapi itu lagi Mas. Usaha itu barangkali saya kilas balik itu kenapa kok entek habis. Yang rumah segitu banyaknya terus usahanya kok habis. Ternyata itu pampasan perang. Waktu Belanda dan Cina disuruh keluar dari Indonesia, barang-barang itu dimiliki bapakku Mas dengan teman-temannya ya. Ya itu terus turun sakit lagi bapakku. Sakit. Jantungnya geser ke kanan. Oh, Apa itu Mas kok bisa? enggak tahu itu. Istilah medis. Kalau zaman dulu namanya geser ke kanan. Jantungnya ke kiri, lari ke kanan, ngantem paru-paru. Ceritanya kan gitu. Aku jadi cilik Mas ya. Jadi saya 67 itu rasa 10 tahun loh Mas. Ya. Terus itu ibuku terus rumah saya di Jalan Bendo, Argopuro. Sepi, suasana ini sepi Mas. Tapi ibuku dengan tekadnya jual gorengan Mas. Yo arem-arem pisang goreng sembarang sing pakai tenongan jalan itu. Ya di situ muter setandi Mas. Nggak tahu Mas ceritane. Dodolan es juga. Tahun 70 di Jalan Bendo Argopuro itu kan sepi. Jalan buntu Mas. Tapi tekad ibu, perjuangan ibuku pengen hidup itu buka warung Mas. Warung makan, warung pecel. Sopo sing tuku nang kono? Kan ya tapi tok nggak ada. Ya wis. Terus pojok itu rumahnya Pak
keluarganya Pak Ali Murtopo, Jalan Bendo itu. Iya, Jalan Bendo. Terus ya yang paling sing jajan ya keluarganya Pak Ali Murtopo dan sebelah saya juga gitu Mas. Ya wis daerah-daerah Argopuro Candi itu. Ya wis terus 70 itu 74 Bapak meninggal. 50 ya? 50 apa 40? Jantung tadi. Iya, kan diperkirakan bapakku ki umurnya cuma berapa tahun Mas, dari tahun 64 atau berapa itu ya. Aku 64 di Jakarta terus Mas, di rumah sakit Mangun apa? Oh, Bapak di Jakarta? Iya, tim. Nah, ada keluarga yang waktu itu dekat dengan apa? Karno ini kan ya enggak. Jadi diperhatikan Mas, nang di kono. Terus deh kuwi mau dibawa ke Cina, nggak jadi karena meletus di 13 TKI. Terus tahun 74 meninggal, itu rumah udah pindah Mas. Rumah Jalan Bendo itu 72 udah dijual. Habis kita nggak punya apa-apa. Rumah Jalan Bendo 2 itu Rinjani itu, yang hotel Rinjani itu, saya ditulungi, keluarga saya ditulungi oleh jaksa. Saya harus menempati rumah itu VB ini Londo juga Mas. Saya dapat satu kamar itu ya rumah tapi aku minta sak kamar tok Mas. Sak kamar itu diisi berarti 9 orang. Tapi bapakku macam ada itu bapakku enggak. Kadang-kadang tuh kalau hujan tuh metu banyu nih. Ngetuk. Yo iki umur piro ya? Enggak. 71 masih punya bayi 1 Mas. Bojone Noga Mas. Itu anak ke-7 lahir di Bendo 1. Jadi masih ada itu 7 terus 74 lah yang meninggal. Nah, ibuku statusnya rondo Mas. Banyak yang nulungi Mas. Nah, kan lingkungannya di Candi itu kan dulu pejabat kabeh ya Mas. Ada Pak Imam, ada Pak Bianto itu direktur PAM yang dalamnya dulu si Randa. Ada Pak Tommy Barang, gitu Mas. Pak Tommy seorang BK ya? Bukan, Tommy PAM. PAM itu untuk pegang kantinnya PAM Mas. Tapi sebelum itu saya juga ibuku pegang jantra Mas. Jantra itu pemintalan jantra. Jantra. Itu waktu itu di Simongan Mas. Itu udah ngelayan itu Mas. Itu sudah mulai ada karyawannya ya Mas? Itu sudah pakai nama brand? Oh belum. Brand Ida Catering ya tahun 74 itu lah Mas. 70 74 itu. Ibu, kita kan nggak ngerti, mau ya sih Ida Catering bae. Ibu itu kadang suka waktu itu Pak Parjo ya, gubernur ya, suka kadang itu suka apa diaturi ke Puri Gede untuk masakan, ya ngerti rondo di lingkungan situ tuh diperhatikan. Pasti rasanya juga pasti enak. Ya, nah terus dipodo diguyup, di antaranya Suara Merdeka Barat Mas. Untuk makan siang kita itu makan siang terus kabeh bang dulu itu Mas. Terus ya terus apa ke wedding. Saya ikut wedding juga ya Mas? Iya toh, wedding mulai 80-an, 85 apa 8 berapa itu. Tapi memang model racian gitu Mas. Mulai 80-an itu sudah mulai wedding Mbak. Tapi kan catering di Semarang kan masih sedikit Mas. Jadi masih Budarno, dulu yang terkenal Budarno Mas, tahun situ Mas. Jalan Dieng. Ya, Dieng, terus dia punya rumah makan sebelahnya Kimia Farma, ngene Pak To gitu. Sebelah Pak To sebelah itu gitu dulu. Ya kita nanti dulu sama Budarno, Bu Heru kan tante saya. Dulu dia jahit tapi terus ikut catering, terus dia ikut catering juga. Ya ibuku rondo kan ya tak wani Mas, nggak ada dewi toh.
Nah, itu berjalan terus ya sampai sekarang. Berarti sekarang ini generasi kedua Pak yang Ketiga. yang Itu udah ketiga. Saya ke Putro. sekarang ke putri saya. Iya. Banyak tantangannya Mas. Ketika ini perpindahan dari generasi ke satu, kedua, dua, ketiga ini Mas. Tantangannya berbeda atau bagaimana Mas Lili? Dengan generasi ketiga ini justru ada apa Mas? Ono manfaatnya buat saya. Kan generasi kan nggak ngerti Mas. Aku kekinian nggak ngerti ya Mas. Kekinian kan gini. Tapi dengan anakku ini bisa mendorong. Ya karena emang segmennya bergeser atau berubah ya Pak. Ya memang berbeda dengan segmen yang dulu ya. Zaman dulu kan, saya kan nak ngelayani pejabat-pejabat orang kan, waduh, sungguh harus ada nilai plus, ada apa itu lah. Saya tahun 74 atau 96 saya sempat sakit Mas. Sakit, ya sakit itu ya saya caranya harus mati Mas ya teman. Ya tadi Mas karena overload jadi nyekel apa Mas, semua ditangani sendiri, nggak profesional ya, makanya kalau bikin usaha harus profesional untuk bisa maju. Nah gitu Mas. Ini ya kita lemparkan ke generasi ketiga. Tantangannya pasti berbeda, tapi kalau dirasakan Pak Lili lebih berat mana Pak kalau ngelihat kompetisinya Pak? Sekarang Lebih berat sekarang. Sekarang itu nggak ada tepos lirone. Iya toh. Jadi sekarang ya cara-caranya nang ngarep kene apian tapi nang mburi ya teman-teman. Persaingannya begitu. Ya. Tapi kalau saya udah sekali itu saya lepas. Jadi tetap saya ngalir aja. Kina rezekiku yo rezekiku. Itu ternyata keberkahan nih. Nomor satu keberkahan. Saya dapat job-job yang kelihatannya nggak enak Mas. Ya enak sebetulnya. Wah duitku akeh. Tapi ini nggak berkah Mas. Nggak menghasilkan. Nol Mas. Tapi aku dapat job kecil. Tapi ini membawa keberkahan. Berkah bisa dirasakan Mas. Jadi koyok ibuku ketoknya karena dengan keringat dan berdarah-darah itu keberkahan sampai sekarang Mas. Sing bapakku bisa ketoknya enak itu Mas, dingin-dingin tapi nggak berkah, habis total gitu Mas. Total loh Mas, entek nol loh Mas. Maaf Mas Lili, itu kalau boleh sedikit ke belakang, nilai-nilai apa yang ditinggalkan khususnya dari ibu Mas yang relevan sampai sekarang Mas, baik untuk keluarga maupun usaha Mas Lili? Ibuku ikhlas Mas, tidak ada pikiran negatif Mas. Saya baru merasakan sekarang Mas. Kemarin saya nggak merasakan. Sekarang Mas, saya merasakan sekarang. Kayak nopo kayak ini. Oh ternyata ibu. Kenapa bapakku di situ? Oh ternyata begini. Ya Mas. Udah Mas. Dan waktu itu yo kisruh terus Mas. Waktu ada bapak itu yo kisruh terus. Nggak enak Mas. Waktu ibu usaha gini yo tenang Mas. Wah perjuangan Mas. Gila Mas. Nggak punya uang. Butuh apa? Banyak yang membantu ibuku Mas. Di antaranya keluarganya. Bu Hitami barang Mas. Bu Sarsa barang Mas. Maaf Mas Li, artinya semata-mata kan tidak uang ya Mas untuk memulai usaha tadi. Lebih ke apa Mas Li sebetulnya? Kepercayaan dan kita benar-benar melakoni tenan Mas. Orang ngapusi Mas. Mau kerja keras deh. Barangkali nilai-nilai ini Ya, Mas, nilai-nilai bisa yang di-share ke para Ya, ke teman-teman pemula ya Mas ya, yang mau betul. berusaha. Teman yang pengen memulai usaha karena gini Pak, jadi fenomena salah satu fenomena startup, fenomena online ini membuat siapapun tuh dengan mudah untuk membuka, tapi ya mungkin memang ada hukum alamnya tapi tidak bisa berlangsung lama.
fasenya ini gitu loh. Bisa mas, contohnya banyak sekali mas. Dulu saya gini digrogoti terus mas. Sekarang ya podo tiba kabeh mas. Sing anu aku sing grogoti aku sing ngene-ngene ternyata ada karmanya mas. Ternyata hukum karma ada mas. Wis ya. Tadi artinya serius, total, kemudian kepercayaan tadi ya mas. Wis mas. Kalau kita kasih kepercayaan harus jujur mas. Ora iso. Harus kita berbagi mas. Nomor satu, berbagi ki nomor 1 mas. Kuwi menyelamatkan kita mas. Sekarang tak alami kuwi, gitu mas. Sekarang tak alami. Jadi kita nggak usah mikir mas. Kebutuhannya dhewe terpenuhi kabeh mas. Banyak sekali keajaiban mas. Aku butuh semene, ora ono duit, ini aku kudu nutup iki. Enggak dinyana-nyana mas. Berbagi tadi boleh diceritakan mas Li? Berbagi orang yang butuh, yang opo ya ngene, kita lepas, kita apa. Udah. Ya ilmu ya. Ya sembarang wis, bebas. Jadi kita nggak usah mikir cul kono. Tapi ya ada batas-batasan mas gitu. Batas-batasan kemampuanku sepiro gitu mas. Umpamane aku butuh semene, ya butuh semene ya kita yang nggak ngasih mas kita. Ya tak kayak semene ya, aku ono semene. Nah, ibu saya itu mas, waktu dalam keadaan terpuruk mas, orang minta njaluk tulung apa-apa dikasih. Itu mas. Pelajaran yang sangat berharga banget ya mas Li. Baru sekarang mas, beberapa tahun itu aku ingat, aku salah mas, salah aku. Jadi kalau nak wong tua ngomongin mas, perhatikan mas, dia nggak butuh materi mas, butuh perhatian mas. Kita semua nih mas Yolan nih. Itu kok sama seperti komentarnya istri saya Pak Pulung. Saya kan butuhnya perhatian gitu. Selain transferan Pak, itu ya Pak. Jadi ini joknya gitu. Kalau di rumah itu kan juga istrinya butuhnya selain perhatian, selainnya transferan. Kalau perhatian kebanyakan juga ya. Enggak. Gitu Pak Lili. Menarik sekali Pak Lili. Jadi memang fenomena di sekarang ini masyarakat ini kan fenomenanya kan banyak ini Pak Lili. Maksudnya dia ini pengennya cepet banyak gitu kan teman-teman muda ini loh. Makanya bahkan ada yang terkena investasi macam-macam gitu kan. Nah, itu mungkin kiat-kiat salah satu memilih usaha yang menarik itu apa Pak? Agar bisa berlangsung lama Pak Lili. Ya usaha itu semua biasa, yang penting niat nomor 1. Saya buka usaha apa-apa ya anakku ya, tapi nggak bisa berhasil dengan seperti ini. Nah, lah ya, wong ibuku kayak ngono wae iso. Kowe sing ono fasilitas gini-gini kok ora iso. Nah, ya teman. Nah, barangkali niatnya itu barangkali ibarat ada yang ini Mas Jon. Kudu harus kesepakatan Mas gitu. Mamanya dari satu keluarga kita sepakat dulu. Ayo bareng-bareng. Jadi jangan ada yang gerundel Mas. Jadi nek ana sing gerundel ki pasti ngeregui ngono Mas. Ya kuwi Mas. Jadi batin ki padha wae berdoa Mas. Jadi omongan kita kadang-kadang ki bener. Wah, kok ora berhasil tenan. Ayo tetap berhasil, ayo berhasil. Harus optimis Mas. Afirmasi gitu ya Mas Yul. Iya, afirmasi. Sedikit cerita Pak Pulung, jadi kemarin sempat ada yang viral. Itu jadi kan sekarang kan sistemnya kan online tuh Pak Lili. Jadi para pengusaha itu bikin dapur. Jadi tidak ada outletnya. Itu cuman mereka jualan melayani online gitu. Tapi kemarin sempat chicken apa ya Ki namanya Ki? Yang di Jakarta itu sampai viral karena gini Pak. Ada pesanan, terus nanti bisa diputar di videonya Ki. Ada pesanan, setelah itu yang bikin Pak itu ngigo semua Pak. Sama driver Gojeknya di video. Di video jadi kitchennya itu kotor lah. Ini terus yang bikin itu sambil ngeligo sampai ada 2-3 orang tuh ngeligo semua, itu viral sampai akhirnya minta maaf gitu, tapi ya kelihatannya memang tidak bisa terselamatkan chicken apa gitu namanya. Nah,
Mungkin ada sedikit tanggapan Pak Lili. Apa sih yang membuat maksudnya hal-hal itu bisa terjadi? Kan harusnya secara bisnis udah enak, udah aman, tapi mungkin malah di tengah jalannya jadi jatuh gara-gara hal seperti itu. Tidak boleh menyepelekan. Iya, nggak boleh menyepelekan. Ngono, nggak boleh. Jadi semua harus serius. Kalau kita kasih kepercayaan orang harus serius. Itu. Tapi terkait dengan Ya, makanan kita, itu sumber makanan kita. Itu. Dan saya selalu tidak ikut untuk hidup ya. Nggak pengen saya yang nomor satu. Saya harus mengikuti tren itu enggak. Kalau saya kemampuan saya di 10, saya nggak akan lari di 10. Saya tetap di 5 saja. Jadi kalau saya di roda, saya di asnya. Nggak mau saya di rodanya. Nah, jadi saya lebih tenang. tidak di posisi musim 10 bisa, tapi Mas Li mengambil peran yang di tengah Tengah. sebagai asnya tadi ya. Oh, Aku emoh. itu karena sebagai penyeimbang atau memang bagaimana Pak Lili? Ya kemampuan kita toh Mas. Kan kita nggak tahu. Kedepannya kita nggak tahu. Ada apa kan kita nggak tahu. Tiwas dhuwur-dhuwur bar kuwi jeglek arep apa? Ya kayak banyak sekali lah teman-teman kita kelihatannya gini ternyata keropos kabeh. Ya toh? Dia punya kewajiban dengan pihak ketiga. Lah itu saya hindari Mas. Jadi saya dibantu pihak ketiga itu saya cuma ambil mobil tahun 82 itu jang itu wis. Kesini nggak pernah Pak? Enggak sama sekali. Saya harus semua cash. Nah, aku pengen apa? Aku Dari Ibu, Mas. iya. Oh, Saya punya apa, keinginan apa? Aku harus nabung dulu. Aku harus ini dulu. bukan ambil dulu dibayar belakangan, Pak, dibayar langsung kan gitu ya Pak. Kan kita Pak, pulau kita tuh biasanya kan nggak kuat Pak. Ya ayo, Pinjol nih, Mas. pinjol lah kena wes, bisa apa wes, yang penting kan Iya, ternyata betul, gitu ya Pak. Mending sama ya Pak. Sabar, nabung dulu, ya udah cukup dibelikan gitu Pak. Oh luar biasa Pak. Kalau nurutin modal, nurutin in-inan, kita jeblok Mas. Ya, dan cukup kemampuan kita gimana. Ngukur kemampuan kita. Iya. Mas Julian ini, beliau ini Mas Lili sekaligus juga Ketua PPJI Jawa Tengah. PPJI Iya, Jawa Tengah. penyelenggara, Penyelenggara. perkumpulan penyelenggara jasa boga Indonesia. Wah, menarik Mungkin sekali. bisa diceritakan sedikit nih Mas Lili terkait dengan PPJI. Itu berarti tahun 87 Mas. Berdiri, dibentuk tahun 87. Itu ketuanya pertama Pak Heru. Bukan. Itu Pak Heru di jalan ini catering Mas. Ya saya melu Mas. Dari mulai 87 aku ya cilik to Mas. Nganti sekarang Mas saya. Lah ya gantiin ini perjuangan juga Mas ini. Baru 3 tahun ini PPJI yang di Jawa Tengah itu baru berkembang. Dan manfaatnya waduh besar sekali Mas. Teman-teman daerah Mas yang dulunya minder Mas, sekarang waduh cateringnya sama kota sama. Karena nggak ada daerah Mas, podo Mas. Menu juga sama, penampilan juga sama, semua sama Mas. Apa yang dilakukan itu? Ya karena kita sering kumpul-kumpul, kita sering studi banding, kita kemana-mana, kita bareng saling informasi, dan mereka itu sekarang justru nggak ada persaingan, menjadi satu keluarga. Oh. Satu keluarga Mas. Jadi kita nggak ada event ya Mas, kenapa ngondi ini? Mereka pada bikin event sendiri. Besok Senin saya 300 orang mengumpulkan teman-teman PPJI ini. Ada di mana Mas? Di tempat saya. Ya apa jenis seminar lah.
Seminar. Oh, itu salah satu bentuk pelatihan kepada anggota PPJ itu ya, Pak ya. Kan catering itu tingkat stresnya nomor 1, Mas. Nah, kan nomor 1 kita harus siap tepat waktu. Harus cukup, harus enak. Keamanan pangan kudu piye? Ora gampang loh, Mas. Susah, Mas. Saya jadi pasien dokter psikiater itu 4 tahun, Mas. Karena kelola catering stres berat, Mas. Sakit fisikku ki bukan sakit fisik ternyata, sakit jiwa psikis. Nah, orang-orang catering itu ya podo aku memperjuang aku ngene keliru, itu sakit jiwa. Karena Mas Lili tadi betul-betul total untuk fokus tadi ya Mas, profesional tadi ya Mas. Kuwi lho, Mas. Jadi tidak mudah, Mas. Perjuangan, Mas. Nah, jadi wong sing ngomong aku ki ngadini dhewe ngene dhewe keliru. Harus profesional. Nah, pengen usaha ya ayo. Kudu ada tim. Ora iso dhewe. Akhirnya di 35 kabupaten sudah ada semua itu Mas, PPJ itu. Kita yang kabupaten punya ada masih 1, 2, 3, kita bikin korwil, Mas. Berapa anggotanya PPJ, Pak? Di Semarang 186. Nah, ini saya lagi perjuangkan. Ini dengan bagian BGN, Mas. NDG. Itu memang regulasinya Makan seperti itu Mas. iya, regulasi di sana. Tapi regulasi kan kita bisa siasati, Mas. Itu kan Start mulai seluruh Januari Indonesia kan. di Januari didaftar, Mas. Kita udah ngadakan simulasi banyak. Di Semarang 25 kita daftarkan 600 dengan Kodim. Anggota kabupaten kemarin anggota PPJ kabupaten udah mulai, Mas. Kemarin Blora. Solo 3 mengenal di teman-teman udah mulai, Mas. Anggota PPJ loh, Mas. Anggota PPJ Semarang itu semua untuk supaya memperjuangkan mereka, Mas. Supaya kita ayo kita bersedekah langsung. Ini sistemnya untuk kan memulai program yang kemarin, Pak. Oh, simulasinya. jadi Oh, Kodim. simulasi awalnya tadi. Yang ini programnya Gibran ya kita tangkap, Mas. Waktu kampanye. Ya, saya di sekarang 10 kota Jawa Tengah ngadain simulasi itu untuk makan gratis dapur. Mas Gibran kan juga anggota kita, BGN, Mas. Saya dapur kita 2012, Mas Gibran Pak Lantik aku, kita, Mas. Sekarang Dilatih Mas Lili ya, Mas. Oh, Kota Solo. Oh, PPJ Kota Solo. Ini saya lagi perjuangkan. Memori tersendiri ya. Juga ke bagian ini kita ya. Itu memang regulasinya Pak Bulung menarik sekali, Pak Bulung. regulasi Tapi kita ini sana. terbatas Tapi oleh regulasi waktunya. kita Ini Pak bisa Bulung, siasati, mungkin Mas. ada Ya. hubungan dengan tadi terakhir closing statement-nya Pak Start Bulung. mulai Januari. Pak Lili, ini programnya Januari. pemerintah ini kan menarik sekali, Kita Pak udah Bulung. ngadakan Mungkin simulasi, ada Mas. pesan-kesan Di Semarang 25 kiranya hubungan dengan program sekolah. apa makan Dengan Mbak yang Ita, gratis ini Pak dengan Kodim. Pak Lili Terus terhadap di kabupaten pemerintah. kemarin, Monggo, Pak. kabupaten itu udah mulai, Mas. Untuk makan bergizi Solo 3. gratis Kabeh udah pada kalau mulai. bisa ya Anggota PPJ loh, menyentuh Mas. ke Anggota teman-teman PPJ juga. Semarang itu semua Jadi biayanya teman-teman yang mereka, Mas. berkompeten, Ayo kita bersedekah. maksudnya udah ada surat laik Untuk memulai sehatnya, program yang kemarin, Pak. ada surat Oh, halalnya simulasi ya. dan mereka memang Oh, khusus simulasi awalnya tadi. profesinya Programnya Gibran ya catering, kita ya tangkap, toh. Mas. Waktu Jangan kampanye eh, saya di sampai larinya 10 kota ke Jawa Tengah ngadain simulasi pihak itu. yang lebih tinggi Makan ya itulah Mas Gibran kan Minim-minimnya juga ikut anggota terlibat kita. ya Pak Lili ya, walaupun Ya. saya pengawasan dan lain-lain tetap kan tahun harus 2012 Mas Gibran terlibat, Pak cuma Lantik dapurnya kita aja yang masih terlibat juga ya Pak. Dilatih Mas Lili ya, Mas. Oh, Kota Solo. Jadi terus Oh, PPJ disampaikan Kota Solo aja ya. tidak mudah memori tersendiri melayani ya. ini. Yang kemarin ada programnya siapa? Sebulan. Pak Bulung menarik sekali Pak Bulung, tapi Udah kita ini terbatas oleh waktunya. Kan kita Ini, Pak harus Bulung, bervariasi. mungkin ada isu dengan Menu-menu kan tadi kita proses harus tesnya, Pak Bulung. kekinian yang Pak gimana Lili, lah. programnya pemerintah ini kan Nggak menarik mudah sekali, lah. Pak Bulung. Mungkin ada pesan-pesan. Oke, Pak Lili, kiranya matur sesuai nuwun sekali dengan waktu program Pak Bulung. Ya, Jadi yang kita gratis terima ini, kasih sekali Pak atas Pak rawat Lili. beliau Iya. terhadap menyampaikan hal, tapi kita terbatas oleh durasi. Eh, Mungkin kita sambung untuk di lain waktu, Pak makan Lili. Pak Lili, bergizi matur nuwun atas gratis, rawatnya. Itu kalau teman-teman bisa ya, sahabat Soal Merdeka menyentuh ke teman-teman juga. pembicaraan pada pagi Jadi, hari ini teman-teman sampai yang ketemu di acara berikutnya. berkompeten, Wabillahi taufiq wal maksudnya hidayah. udah ada Wassalamualaikum surat warahmatullahi wabarakatuh. Matur laik nuwun, sehatnya, bye bye. ada surat halalnya dan mereka memang khusus profesinya
catering, ya toh. Jangan sampai larinya ke yang pihak yang lebih tinggi, ya itulah. Minim-minimnya ikut terlibat ya Pak Lili ya, walaupun misalnya pengawasan dan lain-lain tetap kan harus dibutuhkan, cuman tetap terlibat, nggak cuma dapurnya aja yang terlibat gitu ya Pak Lili. Ini terus diusahakan ya Mas. Tidak mudah melayani ini. Yang kemarin-kemarin ada programnya siapa? Sebulan anak-anaknya udah bosen. Kan kita harus bervariasi. Menu-menu kan kita harus kekinian yang gimana lah. Nggak mudah lah. Siap. Oke, Pak Lili, matur nuwun sekali waktu Pak Pulung. Ya. Jadi kita terima kasih sekali atas kerawan beliau. Ya. Sebenarnya pengen nyambung banyak hal, tapi kita terbatas oleh durasi. Ya. Mungkin kita sambung di lain waktu, Pak Lili. Matur nuwun atas kerawannya. Itu teman-teman, sahabat Suara Merdeka. Pembicaraan pada pagi hari ini, sampai ketemu di acara berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, bye bye.